Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arif Rahman Hakim. Saya mahasiswa Universitas Islam Indonesia. Saya mahasiswa dari jurusan manajemen atau program studi manajemen Fakultas Bisnis dan Ekonomika angkatan 18 dengan NIM 1831118. Di video kali ini saya akan meresum dari apa yang telah saya dapat selama perkuliahan di semester kali ini di kelas manajemen keuangan strategik kelas F yang diampu oleh Bu Katia Nahda, di mana yang saya akan resum atau apa yang telah saya dapat pada pertemuan 8 sampai pertemuan ke-12. Baik, pada pertemuan 8 kami di kelas manajemen keuangan strategik kelas F yang diampu oleh Ibu Katia Nahda, saat itu kami mempelajari tentang capital structure atau struktur modal. Ya, seperti kita tahu, dalam sebuah bisnis, dalam suatu usaha itu pasti kita perlu membutuhkan yang namanya modal. Modal sendiri itu diperlukan untuk dalam awal suatu bisnis. Jadi struktur modal ini itu bisa dibilang seperti komposisi dalam sumber pendanaan. Pada capital structure ini atau struktur modal itu terdapat dua jenis. Ada yang capital structure eksternal dan ada yang internal. Jadi yang eksternal sendiri ini itu berasal dari utang atau bahasa keuangannya raising debt. Kemudian utang ini bisa didapat dari dua sumber. Ya, yang pertama itu ada bank atau interest rate. Kemudian ada dengan cara menyebarkan obligasi, coupon rate. Yang bank ini kan kayak utang, kita meminjam sejumlah dana ke pihak bank untuk memulai bisnis yang akan kita jalani begitu. Kemudian kalau yang obligasi ini kita menyebarkan surat obligasi kepada para investor, kepada para investor yang ingin membelinya gitu. Nah, dari sisi internal, capital structure yang berasal dari internal itu bisa didapat dengan cara ekuitas, atau ekuitas ini terdapat dua sumber juga. Yang pertama ini adalah saham atau dividen gitu. Kemudian yang kedua ini ada laba ditahan, yaitu laba yang tidak diberi kepada investor. Kayak misal bisnis A sudah mempunyai laba gitu, namun ada beberapa persen atau beberapa nominalnya yang labanya itu tidak diberikan seluruhnya kepada investor. Karena kan ketika investor berinvestasi dalam suatu bisnis, dia pasti akan mendapatkan hasilnya gitu kalau bisnis itu mendapat keuntungan atau laba. Nah, ketika keuntungan atau laba itu tidak diberikan semua kepada pihak investor, dan kemudian dalam berhutang juga kan kita pasti memiliki bunga ya, gitu loh. Gak mungkin kita meminjam kepada pihak bank tanpa adanya bunga yang diberikan dari pihak bank kepada kita sebagai businessman mungkin gitu ya. Jadi kayak bunga ini tuh menjadi beban tersendiri gitu dalam berhutang. Makin besar hutangnya, karena makin besar hutangnya makin besar pula bunga yang akan kita dapatkan begitu. Atau bunga sendiri dalam bahasa manajemen keuangan itu interest. Dan dalam capital structure tadi kan sudah dijelaskan, ada bisa berasal dari eksternal dan internal. Dan yang eksternal itu kan tadi utang ya, atau raising debt. Kemudian yang internal itu ekuitas atau selling of equity, menjual ekuitas ya. Jadi ada poin plus minusnya tersendiri
dari kedua sisi tersebut, dari eksternal maupun internal. Yang pertama eksternal yaitu utang atau raising debt. Itu poin minusnya adalah risk of bangkrut. Jadi ada risiko bisnis atau perusahaan tersebut bisa menjadi bangkrut gitu loh kalau kita memakai struktur modal yang dengan cara berhutang. Karena jika kita berhutang, takutnya kita tidak bisa membayar, ya disitulah minusnya gitu loh, risiko kebangkrutan muncul gitu loh. Nah tapi poin plusnya dari utang sendiri atau raising debt itu tax benefit, jadi adanya pemotongan pajak begitu. Yang selanjutnya itu dari sisi internalnya ada ekuitas, yaitu selling of equity. Di sini dalam menjual ekuitas itu juga terdapat poin plus minusnya tersendiri. Yang pertama poin minusnya yaitu kita bisa kehilangan kendali gitu, atau bahasa lainnya delusion lah. Nah, jadi kita kehilangan sebagian kepemilikan yang kita punya dalam suatu bisnis gitu, karena kan dalam menjual ekuitas atau saham otomatis gitu ya, otomatis ada beberapa persen kepemilikannya yang jatuh kepada tangan para investor karena dia telah membeli saham yang telah kita sebarkan, itu telah kita jual begitu. Kemudian poin plusnya sendiri itu adanya fleksibilitas dalam selling of equity itu. Nah dalam pertemuan 8 ini yang membahas tentang capital structure ini, itu dimana kita harus bisa membedakan mana yang biaya modal, mana yang modal gitu ya. Yang pertama modal itu kan yang sudah saya jelaskan di awal tadi, itu modal itu kebutuhan dana yang ingin dipakai untuk membuild suatu bisnis dari awal gitu ya, itu modal. Kalau biaya modal sendiri atau cost of capital itu adalah biaya yang harus ditanggung oleh orang yang membangun bisnis tersebut, yang harus dikeluarkan ketika manajer menggunakan sumber dana tersebut. Kayak seperti tadi contohnya itu utang gitu. Utang kan ketika kita meminjam dana kepada pihak bank, itu kan kita pasti akan mendapatkan bunga yang diberikan oleh pihak bank tersebut kepada kita. Jadi interest tersebutlah atau bunga tersebutlah yang menjadi biaya modal dalam kasus seperti itu loh. Kemudian pemegang saham ini resikonya lebih besar ya. Jadi ketika kita menggunakan selling of equity itu loh, ketika kita menjual ekuitas atau saham, nah bagi pemegang saham resikonya ini lebih besar karena dia tidak tahu apakah bisnis tersebut bakal berjalan bagus sehingga mendapatkan keuntungan, profit, laba gitu, atau sebaliknya gitu. Jadi perusahaan atau bisnis tersebut bakal bangkrut gitu. Seperti yang sudah dijelaskan, jadi pemegang saham ini bisa dibilang risk taker lah. Jadi karena seperti slogannya sendiri itu high risk high return. Nah tapi jika dilihat dari sisi investor, utang ini lebih aman gitu loh, karena take less risk gitu. Kalau tadi kan pemegang saham risk taker ya, karena resikonya itu besar sekali, namun kemungkinan return yang akan didapatkan gitu akan besar juga gitu loh kepada pemegang saham tersebut. Tapi jika utang ini kecil gitu resikonya. Jadi jika manajer atau orang ingin berutang kepada pihak bank atau menerbitkan suatu obligasi sehingga menerbitkan suatu obligasi itu, jadi si pembeli surat obligasi ini loh atau investor tersebut
mempunyai risiko yang sangat kecil, karena mau perusahaan ini untung mau perusahaan ini rugi, tetap utang adalah utang itu ya. Seperti yang kita tahu, utang kan harus merupakan suatu kewajiban ya. Jadi mau perusahaan ini untung mau perusahaan ini bangkrut, tetap suatu perusahaan tersebut atau bisnis tersebut harus tetap membayar utang kepada investor gitu loh. Kemudian saham ini atau ekuitas ini lebih aman gitu loh jika dilihat dari sisi perusahaan ya. Kalau tadi kan dilihat dari sisi investor ya, return itu ya, tapi jika dilihat dari sisi perusahaan, saham ini lebih aman gitu loh. Kenapa sih? Karena resiko atau pengembaliannya bukan merupakan kewajiban mereka gitu. Kemudian yang selanjutnya itu pada pertemuan 9 di kelas kami mempelajari cost of capital gitu, yang diajarkan oleh Bu Gatiananda. Kemudian pada pertemuan 9 ini yang membahas cost of capital ini ada teman presenter yang melakukan presentasi gitu. Mereka itu mempresentasikan Gainsborough Machine Tools Corporation ya. Jadi perusahaan Gainsborough yang mana terdapat aktor utamanya itu yaitu James Gaines sendiri, yaitu dia penemu atau founder of Gainsborough Corporation. Kemudian ada David Scarborough yang mana dia itu founder of Gainsborough Corporation juga. Kemudian ada Chief Financial Officer yang mana orang itu Ashley Swenson. Kemudian ada Katie Williams sebagai Director of Investor Relation gitu. Nah, masalah utama tersendiri dari Gainsborough Machine Tools Corporation ini dalam kasus ini yaitu jadi Gainsborough ini sedang mempertimbangkan gitu loh, apakah akan mendistribusikan aset perusahaan kepada pemegang saham ketika dividen atau pembelian dilakukan untuk mengembalikan stok itu loh. Nah, dari masalah tersebut teman-teman presenter ini yang presentasi ini memberikan rekomendasi gitu loh, yaitu pertama, dikarenakan turunnya nilai saham Gainsborough ini akibat kondisi perekonomian yang tidak stabil, agar perusahaan Gainsborough ini dapat diselamatkan oleh kondisi tersebut, bisa dengan cara membeli kembali sahamnya gitu loh, seperti yang tadi sudah dijelaskan, yang artinya perusahaan akan aman dan dapat menunggu hingga perekonomian tersebut kembali membaik gitu. Nah, rekomendasi yang kedua ini itu ada perusahaan dapat lebih agresif memasuki pasar internasional dan mencoba memberikan sinyal positif kepada investor bahwa mereka tampaknya telah menyelesaikan masalah, dapat bergerak maju melalui berbagai strategi gitu, seperti meningkatkan pembayaran dividen menjadi $0,80 agar para investor tersendiri ini percaya bahwa perusahaan akan membayar dividen yang lebih tinggi gitu. Nah, yang kemudian itu pada pertemuan selanjutnya itu membahas tentang IPO decision. IPO sendiri itu apa sih? IPO itu adalah initial public offering, di mana suatu perusahaan itu melakukan penawaran umum perdana gitu, atau melakukan peluncuran saham gitu. Jadi ketika penawaran umum di mana saham perusahaan dijual kepada investor institusi dan biasanya juga kepada investor retail. Nah, IPO ini biasanya ditanggung oleh satu atau lebih bank investasi gitu, yang juga mengatur agar saham tersebut dicatatkan di satu atau lebih bursa saham gitu. Sekian video dari saya pada kesempatan kali ini. Kurang lebih yang mohon maaf, saya telah belajar banyak dalam kelas manajemen keuangan strategik kali ini bersama Bu Gatiananda. Terima kasih Bu Gatiananda karena saya telah belajar banyak. Semoga apa yang telah saya pelajari itu menjadi ilmu yang bermanfaat dan berkah. Ya, ilmu yang bermanfaat ini merupakan salah satu sedekah jariyah ya. Begitu. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.